Hai, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kita yang tentang pewarisan gen atau genetika, atau bisa kita bilang sebagai pewarisan sifat pada manusia. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sih pewarisan sifat pada manusia itu sendiri. Kalau kemarin Miss kasih contohnya tentang kacang kapri, ya kan, tumbuhan kacang kapri yang dilakukan oleh si Mendel, bagaimana cara mewariskan sifatnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pewarisan sifat itu sendiri pada manusia, dan kita bahas juga bagaimana sih penyakit yang timbul akibat dari pewarisan sifat itu sendiri. Mari dengarkan video berikut ini. Pewarisan sifat pada manusia. Yang pertama, biasanya pada gen manusia akan diwariskan. Pertama itu ada yang warna kulit. Terus yang kedua bentuk rambut pada dahi. Itu biasanya ada yang V, ada yang nggak ada bentuknya. Pernah lihat nggak seseorang yang punya bentuk rambut pada dahinya? Terus selanjutnya ada yang namanya pewarisan tipe pada perlekatan cuping telinga. Terus ada lagi yang namanya pewarisan bentuk rambut, ada yang keriting dan ada yang lurus. Sekarang kita simak dari video berikut ini ya. Yang pertama itu kita bahas warna kulit. Jadi ketahuilah anak-anakku bahwa warna kulit itu biasanya yang dominan itu adalah kulit yang berwarna hitam. Dan yang resesif itu kulit yang berwarna putih. Kenapa gitu, Miss? Hitam lebih dominan dari putih. Jadi dalam warna, putih itu disebut tak berwarna, sedangkan hitam termasuk bagian dari warna. Kalau putih disebut itu tak berwarna. Oke, jadi makanya warna kulit hitam itu sebagai warna kulit yang dominan dan putih sebagai resesif. Untuk itu kita simbolkan, misalkan itu gennya itu AA, A besar, B besar, C besar, dan C kecil, C besar. Terus yang resesif A kecil, B kecil, dan C kecil. Jika yang dominan ini disilangkan dengan yang resesif, maka akan menghasilkan alel A besar, B besar, C A kecil, B kecil, dan C kecil. Akan menghasilkan fenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Dan fenotip pertama tadi, hasil persilangan yang pertama, disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan alel yang baru. Jika fenotip yang heterozigot disilangkan dengan fenotip heterozigot, maka alel dari heterozigot itu akan menghasilkan sebanyak 8 alel. Kalau tadi yang homozigot menghasilkan 1 alel, sedangkan heterozigot itu menghasilkan 8 alel. Apa aja itu, Miss? Ada alelnya A besar, B besar, C besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A besar, B kecil, C besar, dan seterusnya sampai 8. Kira-kira seperti ini. Anggap ini sebagai gen sel telur atau gen yang diwariskan dari wanita, ya kan? Kemudian memiliki gen yang diwariskan dari pria, ya kan? Pria. Jadi A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, dan seterusnya. Berarti alel yang dihasilkan dari gen wanita sama dengan alel yang dihasilkan dari gen pria, karena dia diwariskan sesamanya. Misalkan heterozigot yang pertama diwariskan dengan sama jenis gen heterozigot si pria juga, maka alel yang diwariskan juga sama. Jadi kan kalau misalkan yang pertama si wanita di sini dia sifatnya
putih, kulit putih. Misalkan mamanya kulit putih, bapaknya kulit putih, sedangkan anaknya hitam, ya kan? Mamanya hitam, bapaknya hitam, sedangkan anaknya misalkan kuning langsat atau sawo matang, ya kan? Bukan berarti nanti bukan anaknya, bukan. Jadi dari sinilah nanti asalnya kenapa bisa seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan. Ini, maka jika disilangkan akan menghasilkan seperti ini. Ini sudah buat. Nah, jadi kan tadi kan gen yang pertama dia A besar, B besar, C besar. Maka kita anggap untuk bulat hitam itu kulit yang berwarna hitam atau yang dominan, ya kan? Terus yang kedua, alel yang kedua kan kita bikin A besar, B besar, C kecil. Maka bulat hitam, bulat hitam, bulat putih. Untuk alel yang ketiga itu kan katanya A besar, B kecil, C besar. Bulat hitam, bulat putih, bulat hitam. Dan seterusnya begitu. Begitu juga untuk yang gen pria. Gen pria juga kita buat demikian. Seperti ini. Jadi kau satukanlah, ini gen pria buatlah di bawah dan gen wanita buat di atas. Oke, gen pria buat di bawah dan gen wanita buat yang di atas. Karena dari tabelnya wanita di atas kita bikin dan pria yang di bawah. Oke, wanita berbentuk horizontal dan pria berbentuk vertikal di sini. Oke, jadi kan ini tadi yang pertama. Kalau untuk wanita, ya kan, kotak satu. Ini kotak satu untuk wanita. Bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam. Untuk pria bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam. Maka kita tulislah wanita yang di atas bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam, dan pria bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam. Oke. Sekarang yang kotak dua. Yang kotak dua, wanita bulat hitam, bulat hitam, bulat putih. Yang pria bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam. Maka kita tulislah bulat yang di atasnya wanita bulat hitam, bulat hitam, bulat putih, dan pria bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam. Begitulah seterusnya sampai pada kotak yang ke-64. Jadi total kemungkinan gen yang akan muncul dari hasil persilangan heterozigot itu sebesar 64. Terus Miss, bagaimana menghitung kemungkinan yang terbesar yang akan muncul? Seperti ini. Berarti kalau kulit hitam, ya kan? Ya kan, kulit hitam dia ada 6. Yang artinya 6 bulat hitam. Kan ini kan berarti kan ada 6 jumlah bulatan kan? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bulatan. Berarti kemungkinan ada 6 bulatan hitam, kita bikin di sini. Terus 5 bulatan hitam, 4 bulatan hitam, 3 bulatan hitam, 2 bulatan hitam, 1 bulatan hitam, dan 6 bulatan putih. Kalau 6 bulatan putih berarti bulatan hitamnya sama dengan 0. Kalau 1 bulatan hitam berarti ada 5 bulatan putih. Begitu seterusnya. Sampai di sini Miss harap kalian paham. Mari kita hitung. Jadi kemungkinan dia kulit hitam, ya kan, kemungkinan besar atau 100% dia kulit hitam itu ada di hanya satu. Kemungkinan si anaknya kulit hitam 1/68. 64, 1/64. Maka jumlah kemungkinan kulit hitam itu adalah 1. Selanjutnya hitam sempurna, maksudnya ya, semua bulatannya hitam, ya kan, atau dominan hitam, itu 1. Terus yang 5 bulatan hitamnya, mari kita hitung sama-sama. Itu ada 1 2 3 4 5 6, ya kan. Yang 5 bulatan hitamnya ada 6. Oke. Dan yang 4 bulatan hitamnya ada sebanyak 15. Oke. Seperti ini ya. Oke, kalau misalkan
Sudah bisa sampai di situ, lanjutkan yang 3 bulatan hitamnya berapa, 2 bulatan hitamnya berapa, dan 1 bulatan hitamnya berapa. Oke, nanti yang hanya tidak ada bulatan hitam itu sama seperti yang 6 bulatan hitam itu ada 1, yang artinya kemungkinan besar seluruhnya itu gennya resesif atau kemungkinan besar seluruhnya itu gennya dominan. Begitu seterusnya. Oke. Jadi nanti kalian temukanlah perbandingannya 1 banding 6 banding 15 banding berapa nanti, banding berapa dan banding 1. Oke, ini kau isi sendiri. Untuk yang 3 bulatan hitam, 2 bulatan hitam dan 1 bulatan hitam itu kau isi sendiri, hitung sendiri. Oke. Nah, terus kalau ditanya berapa persen kemungkinan dia seluruhnya itu dominan kulit hitam, maka 1/64 dikali 100%. Inilah kemungkinan yang terjadi untuk gen seluruhnya itu dominan. Oke. Gen seluruhnya dominan 1/64 kali 100%. Begitu seterusnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk bentuk rambut pada dahi. Bentuk rambut pada dahi itu biasanya itu kita simbolkan dengan W. Oke, kita simbolkan dengan W. Ini berarti memiliki bentuk rambut pada dahi, itu biasanya seperti huruf V bentuk dahinya. Terus lihat di buku itu ada gambarnya bagaimana bentuk rambut pada dahi. Terus ini jika dia homozigot, dia W besar itu sebagai dominan, dan W besar W kecil itu sebagai heterozigot. Selanjutnya W kecil berarti tidak memiliki bentuk dahi pada rambutnya. Bentuk rambut pada dahinya. Bentuk rambut pada dahinya ini sifatnya homozigot. Homozigot berarti gennya pasangan gennya sama. Oke. Selanjutnya pewarisan tipe pada perlekatan cuping pada telinga. Pewarisan tipe pada perlekatan cuping pada telinga, ya kan, sama seperti bentuk rambut, cuman kita simbolkan dengan G. Kalau dia memiliki perlekatan atau telinganya itu lengket, ya kan, cuping telinganya itu lengket, maka dia dominan, sifatnya dominan. Kalau G besar homozigot, G besar G kecil. Jadi kalau dua atau ini kan jenisnya satu kan, hanya G, satu sifat beda kan. Tapi kalau dua sifat beda, misalkan A dan B. Kalau 3 sifat beda, ini seperti warna kulit ini, A, B, dan C. Oke. Selanjutnya begitu juga dengan pewarisan rambut. Kalau C besar itu rambut keriting, dan S itu sebagai rambut lurus. Begitu seterusnya. Oke. Kita lanjutkan dengan penyakit yang ditimbulkan akibat pewarisan sifat atau akibat gen. Pewarisan sifat pada manusia. Lanjutkan kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Yang pertama itu ada yang namanya albino. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana warna kulit merupakan bagian dari keturunan pada gen manusia. Jadi, albino ini merupakan penyakit yang disebabkan tidak memiliki pigmen warna, yang artinya manusia tersebut akan berkulit putih seluruh tubuhnya, dan ikut juga rambutnya, namanya sudah tidak memiliki pigmen warna. Terus sifatnya ini biasanya fotofobia atau sering disebut sebagai takut cahaya. Jadi gen pada penyakit albino ini biasanya disimbolkan gen A, ya kan? Maka jika dia bersifat homozigot atau albino yang bersifat resesif, itu simbolnya A kecil. Dan apabila dia normal, manusia tersebut normal, maka untuk gen albinonya A besar. Apabila memiliki sifat pembawa atau carrier, itu memiliki gen A besar dan A kecil. Jadi kemungkinan jika yang carrier ini
menikah dengan yang carrier juga ada kemungkinan keturunannya berpenyakit albino. Selanjutnya, buta warna. Buta warna ini itu merupakan penyakit yang sulit membedakan antara warna merah, oranye, biru, dan hijau. Oke, jadi buta warna ini biasanya kelainan pada kromosom gen kelamin X. Jadi biasanya yang bersifat carrier itu terjadi pada gen kelamin wanita. Oke. Namun apabila pria menyebabkan buta warna, dia tidak pernah menjadi carrier atau sebagai pembawa. Jadi kira-kira seperti ini. Apabila wanita yang memiliki penyakit keturunan buta warna, ya kan, dipasangkan dengan pria normal, maka kemungkinan keturunannya adalah wanita carrier atau wanita yang pembawa buta warna. Dan apabila keturunannya pria, maka anaknya akan menghasilkan buta warna atau memiliki riwayat penyakit buta warna. Jika pria yang buta warna menikah dengan wanita normal, maka kemungkinan yang terjadi anaknya yang pria normal dan anaknya yang wanita akan sebagai carrier atau pembawa penyakit buta warna. Sama halnya buta warna dengan hemofilia. Namun penyakit hemofilia ini merupakan penyakit sulitnya membeku sel darah merah apabila terjadi luka. Sekian pembelajaran hari ini, Miss sampaikan. Terima kasih.